Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa terus bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita selama bulan Ramadan, membahas kitab Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majelis ilmu ini dicatat sebagai sebuah amal soleh yang dapat memberatkan amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Terlebih perjuangan kita untuk belajar mustalah hadis di sore hari ini tentu perlu perjuangan. Di saat mungkin banyak saudara-saudara muslim kita yang lain justru memanfaatkan waktu sorenya untuk mencari takjil, ngabuburit gitu ya, keluar bersama keluarga. Tapi masya Allah tabarakallah, antum semua para ikhwan dan akhwat yang hadir dan konsisten dari awal sampai hari ini, maka tentu ana mengapresiasi dengan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal soleh bagi kita semua, dan tentu memang tidak mudah ya. Sekali lagi, sore hari kita harus duduk di masjid. Mungkin sebagian antum yang harusnya ngabuburit bareng keluarga tapi harus belajar di majelis ini, maka mudah-mudahan ini semua dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kita murojaah secara cepat insyaallah taala. Dan di awal ini supaya interaktif, mungkin kita tanya jawab insyaallah taala. Baik, sebagaimana kita sudah jelaskan bahwa pembagian hadis berdasarkan dengan individu yang dijadikan sandaran atau kepada siapa hadis ini disandarkan dibagi menjadi 3. Yang pertama marfu', mauquf, maqtu'. Marfu disandarkan kepada, kemudian hadis yang disandarkan kepada sahabat, mauquf, yang disandarkan kepada tabi'i, maqtu'. Baik. Yang di akhwat bisa diberikan satu contoh hadis marfu' yang berkaitan dengan sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ada yang bantu? Di akhwat berikan contoh hadis marfu berkaitan dengan sifat fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas bin Malik yang menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata bahwa Nabi adalah orang yang sedang-sedang saja, tidak tinggi dan tidak pendek. Lalu kulitnya itu tidak putih, tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat. Lalu rambutnya itu
dan ada 20 helai rambut putih di kepala dan di jenggotnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, ikhwan, bisa berikan contoh sifat akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sifat akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis marfu' yang menunjukkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak. Apa contohnya? Sifat akhlak Nabi SAW, Nabi seorang yang dermawan, ajwadun nas. Kemudian Nabi orang yang ceria. Kemudian Asja'un nas, orang yang pemberani dan lain sebagainya. Taib. Itu berkaitan dengan hadis marfu'. Kemudian sudah kita jelaskan bahwa hadis marfu' itu ada dua, ada yang sharih, ada yang hukman. Dan yang hukman itu syaratnya 7, bahwa perkataan sahabat ya statusnya menjadi marfu secara hukman ketika memenuhi 7 syarat. Kemudian kita sudah jelaskan juga terkait definisi sahabat, bahwa sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Maka jika ada seorang sahabat bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, melihat dengan Nabi, kemudian murtad dan akhir hayatnya dalam keadaan kufur, maka tidak dikategorikan sebagai sahabat. Kemudian juga kita sudah jelaskan bahwa para sahabat itu thiqat dan juga udul berdasarkan banyak nas dan hadis, baik itu dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga berdasarkan hadis dari Arab Badui yang mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dirinya melihat hilal dan Nabi langsung mempercayainya dan menjadikan kabar satu orang sahabat menjadi sebab besoknya kaum muslimin saat itu berpuasa. Kemudian juga sudah kita jelaskan sahabat yang terakhir meninggal secara umum yaitu Amir ibn Wathilah Al-Laythi yang meninggal pada tahun 110 Hijriyah. Kemudian juga kita jelaskan masing-masing sahabat, yang terakhir meninggal di Madinah, yang terakhir meninggal di Syam, yang terakhir meninggal di Basrah, di Kufah, di Mesir dan lain sebagainya. Maka setiap sahabat setelah tahun 110 Hijriah maka tidak dikategorikan sebagai sahabat. Kemudian kita sudah jelaskan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, lupa hadiahnya, tinggalan. Pas baca ini ingat, ya. Ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sudah kita jelaskan, bukan berarti 7 sahabat ini orang-orang yang secara mutlak memang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Tapi bisa jadi ada yang lebih banyak, tapi ada sebab yang menjadikan mereka tidak menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bisa karena meninggal lebih awal, atau karena kesibukannya, atau karena dua-duanya. Kemudian juga sudah kita bahas siapa itu mukhadram, bahwa mukhadram itu seseorang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak berjumpa atau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya contohnya Najasyi ataupun yang lainnya. Maka kedudukan daripada mukhadram adalah antara sahabat dengan tabi'in, atau dikatakan seniornya tabi'in. Kemudian juga sudah kita jelaskan siapa itu tabi'i, bahwa tabi'in itu adalah mereka yang berjumpa, bertemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas Islam. Dan jumlah sahabat dan jumlah tabi'in juga cukup banyak.
Kemudian sudah kita jelaskan bahwa tabi'in itu dibagi menjadi 3. Ada tabi'in kubra, sugra, wusta. Kubra itu adalah tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat. Adapun sugra, mereka yang banyak meriwayatkan hadis dari tabi'in dan hanya bertemu dengan sedikit sahabat. Adapun wusta, mereka yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan juga kibaru tabi'in. Kemudian yang terakhir kemarin kita bahas adalah isnad, dan baru sedikit kita bahas isnad. Ya, makanya nama rojaahnya agak cepat karena ingin kita selesaikan tentang babul isnad, musalsal dan lain sebagainya. Kemarin sudah kita jelaskan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan isnad? Apa itu isnad? Nah, yang dimaksud dengan isnad adalah kumpulan para rawi hadis yang menukil ataupun menyampaikan hadis kepada kita. Jadi sekali lagi mudahnya, isnad itu kumpulan rawi hadis. Rawi itu kan yang menyampaikan hadis, yang meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis kepada kita, sehingga kita dapat saat ini mendengar hadis karena wasilah siapa? Para rawi. Nah, para rawi ini ketika dikumpulkan disebut dengan isnad. Ya, disebut dengan isnad. Kemudian sudah kita bahas bahwa isnad itu dibagi menjadi 2. Baik. Kemarin Anda dengar di akhwat masih banyak yang bingung dan belum paham. Tapi kita coba tanya sekarang. Ibu-ibu, isnad itu ada berapa? Ada berapa macam? Ada 2, Ustaz. Baik, apa saja? Sanad ali dan yang kedua sanad hazin atau rendah. Baik. Kemudian isnad itu atau sanad yang ali itu dibagi menjadi 2. Sanad yang nuzul itu juga menjadi 2. Yang ali itu adalah ali sifat atau uluwu sifat, yang kedua uluwu adad. Nuzul juga sama, nuzulus sifat, ada nuzulul adad. Nah, bisa dibantu dijelaskan bagian ibu-ibu yang sudah paham, sehingga mudah-mudahan mungkin dengan bahasa ibu-ibu bisa lebih memahamkan ibu-ibu yang lain. Ada yang bisa bantu? Apa sih perbedaan antara uluwus sifat dengan uluwul adad, nuzulus sifat dengan nuzulul adad? Jadi sanad ali terbagi 2, sifat dan ulu adad. Ulu sifat adalah sanad yang tinggi karena sifat. Sanad yang setiap rawinya lebih dekat atau lebih kuat dalam hafalan dan keadilan. Jadi sifat dan adil. Dan jumlahnya sedikit atau banyak? Jumlahnya sedikit, Ustaz. Berarti semakin sedikit semakin sedikit semakin sahih. Semakin sedikit semakin sahih, semakin sedikit semakin tinggi sanadnya. Sampai sini jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jadi konsep daripada sanad adalah semakin dia sedikit sampai kepada sahabat, berarti semakin kuat, semakin tinggi sanadnya. Dan ketinggian sanad juga dipengaruhi oleh sifatnya. Salah satu sifatnya adalah bahwa rawinya adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang thiqat. Nah, kedua, yang kedua adalah ulu adad. Jadi ketinggiannya karena jumlah. Rawinya lebih sedikit jumlahnya. Jadi yang dimaksud dengan uluwil adad itu adalah dia sama-sama ulu, berarti sama-sama sedikit jumlah rawinya yang nyampe sama sahabat. Cuma di sini ada 2 sanad. Ada 2 sanad dan dua-duanya meriwayatkan hadis yang sama. Seperti misalkan kemarin hadisnya sama-sama meriwayatkan hadis Mu'adz bin Jabal di mana Nabi mengatakan inni uhibbuka, aku mencintai engkau wahai Mu'adz. Dua-duanya hadisnya sama, tapi yang satu itu jumlahnya lebih sedikit, yang satu lebih
banyak. Maka yang lebih sedikit ini disebut ulu al adad, uluwul adad. Nah, sekarang nuzul. Kemudian yang kedua, yang sanad yang nazil itu bagi dua juga, ada nuzul sifah dan ada nuzul adad. Nuzul sifah adalah rawinya panjang tapi siqah, sedangkan nuzul adad rawinya panjang tapi kurang siqah. Sahih? Yang pertama sahih? Baik, yang benar kayak gimana? Hah? Lemah hafalan. Yang mana yang lemah hafalan? Nuzulus sifah. Baik. Adapun nuzulus sifah, ya, ayyakuna ruwat ad'af fi dhafti awil adalati minar ruwat fi isnadin akhar. Nah, jadi sama seperti nuzul. Jadi sanad yang nuzulus sifah itu dua-duanya sanadnya panjang. Makanya disebut nuzul, kan begitu kan? Ini misalkan dua-duanya sama-sama 30 orang rawi misalkan, meriwayatkan hadis yang sama. Hadisnya tentang ini uhibbuka misalkan. Yang ini 30 orang, yang ini 30 orang. Karena ini terlalu banyak maka disebut apa? Nuzul. Begitu kan? Hanya saja bedanya yang kanan ini, jalur yang kanan, walaupun dia 30 orang, tapi rawinya thiqah. Yang kiri sama-sama 30 orang, hadisnya juga sama, tapi yang kiri rawinya kurang thiqah. Maka yang disebut nuzulus sifat yang kanan atau yang kiri. Dari tangan ana ya. Ini kanan ana, ini tangan kiri ana. Yang disebut nuzulus sifat itu yang kanan atau yang kiri? Kanan. Yang kanan atau yang kiri? Kanan. Ikhwan yang kiri katanya, akhwat yang kanan. Jadi mana yang benar? Kanan ya Ustaz. Hah? Yang sanadnya panjang tapi rawinya siqah. Yang panjang tapi thiqah. Saya enggak? Benar atau salah? Jadi yang dimaksud nuzulus sifah, sudah nuzulus sifah itu sudah dia panjang kemudian lebih lemah. Maka itu disebut nuzulu sifah. Jadi sudah isnadnya itu terlalu panjang, rawinya juga lemah. Makanya ketika ditanya yang kiri atau yang kanan ini jumlahnya panjang 30 orang, tapi dibandingkan yang kiri dia lebih thiqah. Maka yang dimaksud dengan nuzulus sifah berarti yang kiri. Sudah panjang rawinya juga lemah orang-orang perawinya. Jelas ibu-ibu? Saya ulang, nuzulus sifah sama seperti uluwus sifah. Bedanya hanya kalau yang nuzul itu sanadnya panjang, banyak orang. Ketika ada dua sanad yang sama dengan jalur yang berbeda, yang kanan ini jumlahnya 30 orang sampai kepada sahabat, tapi orang-orangnya thiqat. Yang kedua, jumlahnya banyak tapi orang-orangnya kurang thiqah. Maka di sini nuzul sifah yang sebelah kiri. Jelas? Kemudian adapun nuzulul adad, an yakthura adadur ruwat fi isnadin binisbati ila isnadin akhar. Sekarang tanpa melihat sifatnya, yang dilihat jumlah rawinya. Yang kanan ada 35, yang kiri ada 30. Sama-sama banyak. Mana yang disebut nuzul adad, yang kanan atau yang kiri? Yang kanan, karena jumlahnya ada 35. Jelas? Ibu-ibu di bawah jelas?
Perbedaan antara nuzul sifat dengan nuzulul adad. Jadi kalau sifat itu lihatnya sifat rawinya, udul atau thiqat. Kalau lebih thiqat antara dua jalur, maka jalur yang lebih baik, yang lebih sedikit dan dia lebih thiqat, maka dialah yang disebut ulu sifat. Maka ketika ada dua riwayat tadi yang didahulukan yang ulu sifat, maka mungkin atau tidak dalam sebuah riwayat yang sama dia sudah ulu sifat, dia juga uluul adad. Mungkin atau tidak? Contohnya seperti apa? Yang kanan ini hanya ada 3 rawi. 3-3-nya orang yang thiqah. Yang satu ada 5 rawi sampai kepada sahabat, tapi orang-orangnya tidak thiqah. Maka yang uluwil adad dan uluwis thiqah yang mana? Yang kanan. Sudah sedikit jumlahnya, orang-orangnya thiqah. Maka juga yang kedua bisa jadi ada nuzulul adad dan nuzulu sifat. Sudah jumlah rawinya banyak, orang-orangnya enggak thiqah, maka berarti nuzulus sifat wa nuzulul adad. Jelas? Di antara fungsinya adalah faidahnya adalah al-hukmu bit tarjih lil 'ali inda ta'arud. Fungsi daripada belajar isnad, mana yang sifat, mana yang adad, mana yang nuzulu sifat, mana yang nuzulul adad, adalah ketika ada dua riwayat yang sama-sama meriwayatkan hadis yang sama, hanya saja berbeda jalur, maka yang didahulukan sanad yang ulu sifat ataupun ulu adad. Tapi ketika dua-duanya ulu, mana yang didahulukan, ulu sifat atau ulul adad? Ulu sifat. Jelas? Mafhum? Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu jelas insyaallah ya? Ibu-ibu jelas? Atau mic-nya mati lagi? Baik. Kita lanjut dengan ashahul asani. Setelah kita jelas apa itu isnad dan juga pembagiannya, maka ada namanya ashahul asani. Ashahul asani. Ada ashahul asanid. Nah, terkait dengan ashahul asanid, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini dijelaskan Iqra awalan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi masyayikhina min taraini amin. Al-jim ashahul asanid fatahqiq annahu la yuhkamu li isnad mu'ayyan bi kawnihi ashah al-asanid wa innama yuhkamu lahu bidhalika bin-nisbati ila as-sahabi aw al-balad aw al-mawdu' wa yuqal ashahhu asanid Abi Bakr, أصح أسانيد أهل الحجاز، أصح أسانيد حديث النزول، وقد ذكروا أصح الأسانيد بالنسبة إلى الصحابة، فمنها أصح الأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الزهري عن سعيد بن
وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده أي جد أبيه شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص فبالغ بعضهم حتى جعله من أصح الأسانيد وردها بعضهم بأن شعيبا لم يدرك جده ويقول منقطعا وراجح أنها صحيحة ومقبولة. قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوي وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري من الناس بعدهم. وأما ردها بأن شعيبا لم يدرك جده فمردود بأنه قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله فليس فيه انقطاع حينئذ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة الإسلام وجمهور العلماء يحتاجون بحديث عمرو بن شعيب إذا صح النقل إليه. Baik. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada ashahul asanid. Sanad yang paling sahih. Kalau kita bicara secara konteks kalimat, ketika bicara sanad yang paling sahih, berarti ada sanad dari sekian banyak sanad yang paling sahih. Kan gitu kan awalnya pemikiran kita. Misalkan ini ada satu sanad, ini ada dua sanad, ini ada tiga sanad. Sanad mana dari tiga ini yang paling sahih? Kan gitu kan kalau kita bicara makna ashahul asanid. Namun yang dimaksud dengan ashahul asanid bukan seperti itu. Jadi bukan berarti ketika ada tiga sanad mana yang paling sahih. Enggak. Ya. Karena yang dimaksud dengan ashahul asanid ini akan berbeda-beda berdasarkan kriterianya. Contoh, ini sanad hadis misalkan berkaitan dengan sanadnya Abdullah ibn Amr ibn As misal. Ini sanad Abdullah ibn Amr ibn As. Ini juga sama sanad Abdullah ibn Amr ibn As. Ini juga sanadnya Abdullah ibn Amr ibn As. Dari tiga sanad ini mana yang lebih sahih? Nah itu baru maksudnya. Tapi nanti ada lagi ashahul asanid yang berkaitan dengan sahabat yang lain. Misalkan sahabat Abu Bakar. Siapa dari sanad yang paling sahih? Misal begini. Kita di sini ada dua orang. Misalkan ada Abdullah, ada Ali. Ada Abdullah dengan ada Ali. Yang dimaksud ashahul asanid di sini adalah sanad Abdullah yang mana yang lebih sahih jika ada misalkan 3 atau 4 jalur yang sampai kepada Abdullah. Yang satu misalkan dari Ismail kepada misalkan siapa? Musa, dari Musa kepada Abdullah. Yang satu lagi beda lagi namanya. Yang satu dari misalkan Zaid kepada Amr kepada Abdullah. Yang disebut ashahul asanidnya Abdullah ternyata yang pertama. Itu maksudnya. Jelas? Bukan ashahul asanid di sini adalah sanad yang paling sahih dibandingkan sanad-sanad yang lain, tidak. Tapi ada kriteria ashahul asanidnya Abu Bakar, ashahul asanidnya Umar, ashahul asanidnya Abu Hurairah. Itu yang dimaksud. Makanya kita lihat dijelaskan di sini wat tahqiq annahu la yuhkamul isnad atau la yuhkamu li isnadin muayyanin bi kaunihi ashahal asanid. Perlu diperhatikan kata penulis hafidhahu rahimahullahu taala bahwa isnad yang tersahih itu bukan berarti menghukumi atau memvonis
satu isnad tertentu sebagai isnad yang paling sahih. Bukan. Jadi ketika kita bilang ashahul asanid, bukan berarti menghukumi di sini ada 3 isnad, bahwa isnad yang pertama lah yang paling sahih, yang paling benar, bukan. Tetapi yang kita hukumi adalah ini isnadnya siapa yang akan kita anggap isnad yang paling sahih. Oh, ternyata ini isnadnya Abu Bakar. Ternyata isnad Abu Bakar itu ada banyak jalur. Dari banyak jalur tadi diperiksa, oh satu jalur yang paling sahih. Kenapa? Karena orang-orangnya misalkan thiqat. Itu yang dimaksud. Jelas? Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan ashahul asanid bukan berarti kita sedang menghukumi, bukan sedang memvonis bahwa isnad tertentu adalah isnad yang paling sahih secara mutlak. Tetapi apa? Wa innama yuhkamu lahu bidzalik binisbati ila sahabi awil baladi awil marfu'. Akan tetapi dihukumi seperti itu berdasarkan penisbatannya. Ini isnad yang paling sahih pada isnadnya Abu Bakar. Ini isnad yang paling sahih pada hadisnya Abu Hurairah. Ini isnad yang paling sahih pada hadisnya Umar bin Khattab. Jadi dinisbatkan kepada sahabat atau penisbatannya kepada negara. Ini sanad Ahlul Hijaz yang paling sahih. Ini sanadnya orang-orang Mekah yang paling sahih. Ini sanadnya orang-orang Basrah yang paling sahih. Bukan Basrah, Hijaz, Mekah, Madinah digabungkan semua, dipilih salah satunya, enggak. Per kriteria. Kalau sanadnya orang-orang Madinah, siapa orang-orang Madinah yang paling thiqah, yang paling kuat, yang paling ashahul asanid? Kalau misalkan sanadnya orang-orang Basrah semua, orang-orang Basrah mana nih yang paling kuat secara sanad? Atau dinisbatkan kepada maudhu. Maudhu itu kepada judul hadis atau pembahasan hadis. Misalkan begini, ini ada 3 hadis, ada 3 jalur sanad, 3 jalur sanad sama-sama bahas hadis tadi, inni uhibbuka. Kita ambil yang mudah saja. Ini satu jalur. Berarti kan ada berapa riwayat? Misalkan ada 30 riwayat. 30 apa? Rawi. Ini juga sama, bahas tentang hadis inni uhibbuka. Juga ada berapa rawi? Misalkan samalah, ada 30 rawi. Ini juga jalur yang berbeda, tapi meriwayatkan hadis yang sama. Jumlahnya ada 30 orang juga. Semuanya sama-sama 30 orang. Sama-sama hadisnya tentang inni uhibbuka. Dari 3 di sini dicari mana isnad yang paling sahih. Karena 3-3-nya berbicara tentang hadis yang sama, tentang ini uhibbuka. Setelah diteliti, oh yang tengah yang paling sahih karena orang-orangnya thiqat. Maka berarti ashahul asanid an maudhu'il hadis inni uhibbuka berarti yang paling tengah. Contoh misalkan hadis tentang nuzul. Nuzul itu hadis tentang bahwasanya Allah turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiya wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Misalkan ada hadis tentang masalah nuzul, Allah itu turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam. Kata Allah, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang waktu di sepertiga malam berdoa kepadaku akan aku ijabahi doanya. Wa man yas'aluni fa u'tiya, siapa yang minta kepadaku aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Nah, ini semuanya 3 sanad hadis sama bicaranya tentang hadis tentang nuzul. Ya, walaupun mungkin bisa jadi redaksinya berbeda-beda, bisa jadi, tapi sama-sama bahas tentang masalah Allah turun ke langit dunia. Nah, nanti dibahas ashahul asanid, sanad yang tersahih yang bicara tentang hadis nuzul yang mana? Oh, ternyata misalkan didapatkan yang jalur yang pertama. Nah,
Apa fungsinya? Maka ketika nanti ada riwayat yang lafadznya berbeda-beda, matanya berbeda-beda, maka yang menguatkan adalah dari sisi sanadnya. Oh, ternyata bicara semuanya tentang Allah turun ke langit dunia. Tapi yang satu pakai redaksi A, yang satu redaksi B, yang satu redaksi C. Ternyata redaksi A lah yang paling sahih sanadnya, maka kita lebih dahulukan. Jelas? Bisa dipahami gambarannya? Ibu-ibu di bawah bisa dipahami tentang makna as-sahhul asanid? Nah, sepertinya mic-nya mati ini ya. Jadi sekali lagi, itu yang dimaksud dengan as-sahhul asanid. Makanya di sini dikasih contoh, as-sahhu asanid Abi Bakar. Nah, misalkan di sini ini ada 3 riwayat, 3 jalur, semuanya bicara tentang hadisnya Abu Bakar. Hadisnya Abu Bakar. Ini juga hadisnya Abu Bakar. Ini juga hadisnya Abu Bakar. Dari 3 jalur tadi dicari siapa orang yang paling sanadnya paling kuat. Oh, ternyata yang pertama, karena ini orang-orangnya thiqah. Makanya nanti akan kita kasih contoh. Oleh karenanya mari kita lihat. Misalkan di sini as-sahhu asanid ahli Hijaz. Siapa? As-sahhu asanid haditsin nuzul tadi. Hadis tentang Allah turun ke langit dunia, sanad yang mana yang paling sahih? Kita ambil contoh di sini. As-sahhul asanid ila Abi Hurairah. Sanad yang paling sahih yang sampai kepada Abu Hurairah adalah ketika sanadnya adalah Zuhri, Sa'id ibn al-Musayyib, Abu Hurairah. Jadi misalkan gini, ada tiga apa? 3 jalur atau 2 jalur biar gampang. Ada 2 jalur yang semuanya kepada Abu Hurairah. Yang satu dari Zuhri kepada Sa'id bin Musayyib, kemudian Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah dengar hadis dari Nabi. Kemudian siapa? Sa'id bin Musayyib dengar hadis dari Abu Hurairah. Zuhri dengar hadis dari Sa'id. Naam. Baik, diulang yang mana? Yang dari Abu Hurairah. Abu Hurairah. Oke. Jadi tadi yang awal kita sudah sepakat dulu kan? Yang dimaksud as-sahhul asanid itu penisbatannya kepada siapa? Bukan yang paling sahih dari sekian banyak sanad. Sampai situ bisa paham dulu Ibu? Ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara sanad yang paling sahih yang sampai kepada Abu Hurairah. Kan begitu kan? Maka ketika ada sanad, ada jalur yang semuanya sampai kepada Abu Hurairah, maka sanad yang paling kuat adalah ketika Zuhri dari Sa'id ibn al-Musayyib dari Abu Hurairah. Misalkan ada 2 sanad sama-sama ke Abu Hurairah misalkan. Ini sambil contoh saja. Yang satu tadi Zuhri, Sa'id bin Musayyib, kemudian Abu Hurairah. Yang satu Malik, Zuhri, Abu Hurairah. Berarti yang kita kuatkan yang mana yang paling sahih sanadnya? Yang pertama. Karena memang inilah sanad yang paling sahih ketika Zuhri dapatnya dari Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib dapatnya dari Abu Hurairah. Ketika ada jalur yang lain sama-sama dapat dari Abu Hurairah, tapi di sisi lain ada jalur yang tadi, maka yang inilah yang paling kuat, yang paling sahih. Karena memang orang-orangnya thiqah. Ustaz bisa enggak misalkan contoh Zuhri, tapi Zuhri misalkan ini contoh saja ya. Zuhri misalkan dapatnya dari, atau misalkan gini, Malik ya, dapatnya dari Zuhri. Az-Zuhri langsung dari Abu Hurairah. Misal. Kan Zuhri tadi thiqah juga kan? Betul? Malik juga thiqah. Tapi karena ini hadisnya hadis Abu Hurairah, maka yang paling sahih adalah Zuhri dari Sa'id ibn Musayyib, Ibnu Musayyib langsung dari Abu Hurairah. Bisa dipahami?
Oleh karenanya kita ambil contoh kedua. Asahul asanid ila Anas ibn Malik. Orang-orangnya, kalau mungkin mudahnya gini, orang-orangnya Anas ibn Malik yang paling sahih. Ternyata jalur yang paling sahih sanadnya Anas itu adalah Malik dari Zuhri dari Anas. Mungkin bisa saja begini, Malik juga meriwayatkan hadis dari tadi langsung ke Abu Hurairah, langsung ke Anas, ke Abdullah ibn Umar dulu. Yang kedua, asahul asanid kepada Abdullah ibn Umar ibn Khattab, yaitu Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Malik, Nafi' an Ibni Umar. Dan ini makanya disebut silsilatu zahab. Kenapa? Karena Malik itu muridnya daripada Nafi'. Nafi' hamba sahayanya siapa? Abdullah ibn Umar. Jadi kuat mereka. Jadi ketika ada riwayat Malik an-Nafi' an Ibni Umar, mungkin ada riwayat yang lain Malik, Sa'id bin Musayyib, Umar. Semuanya thiqah, tapi yang paling sahih ketika tadi Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Ketika ada Malik an Sa'id bin Musayyib an Umar, tetap yang paling sahih yang mana? Yang pertama. Jelas? Baik. Kemudian asahul asanid ila Anas. Sanad yang paling sahih yang sampai kepada Anas adalah Malik Aniz Zuhri an Anas. Lihat di sini, Malik kan berurang. Ya. Jadi bukan berarti begini, ketika ada riwayat Zuhri an Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah, Malik an-Nafi' an Ibni Umar, Malik Aniz Zuhri an Anas. Dari tiga ini mana yang paling sahih? Bukan. Tapi dinisbatkan kepada sahabat masing-masing. Kemudian asahul asanid ila Aisyah. Siapa saja? Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah. Jadi kalau riwayat yang paling sahihnya pada riwayat Aisyah adalah ketika ada riwayat Hisham ibn Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Berarti Hisham dari Urwah dari bapaknya. Jelas? Urwah bin Zubair, sahih. Ya. Jadi Hisham bapaknya Urwah, tapi maksudnya Urwah ibn Zubair. Hisham an Urwah an Aisyah. Hisham an Urwah an Aisyah. Makanya disebut Hisham ibn Urwah karena bapaknya Urwah. Ya, Urwah ibn Zubair. Wa asahul asanid ila Abdullah ibni Abbas. Dan sanad yang paling sahih yang sampai kepada Ibnu Abbas, Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah an Ibni Abbas. Wa asahul asanid ila Jabir ibn Abdullah, Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Jabir. Nah, ini sekedar pengetahuan saja. Ya, antum mau hafal juga boleh. Yang paling gampang itu asahul asanidnya siapa? Abdullah ibn Abdullah ibn Umar, Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Nah, yang diperselisihkan itu adalah riwayatnya Amr ibn Shu'aib. Oleh karenanya dikatakan wa amma riwayatu Amr ibn Shu'aib an abihi, bapaknya siapa? Shu'aib, an jaddihi, kakeknya siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Saya ulang. Adapun riwayat Amr ibn Shu'aib an abihi dari bapaknya, berarti mudahnya Amr dari Shu'aib, Shu'aib dari Abdullah ibn Amr ibn As. Fabalagha ba'duhum hatta ja'alahu min asahhil asanid wa raddaha ba'duhum bi anna Syu'aiban lam yudrik jaddahu fayakunu munqati'an. Yang diperselisihkan adalah riwayatnya Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya yaitu Abdullah ibn Amr ibn As, menjadikannya sebagai isnad yang paling sahih. Nah, ini baru sebagian para ulama mengatakan dari semua isnad tadi yang paling sahih adalah riwayatnya siapa tadi? Amr ibn Shu'aib an abihi
an jaddihi. Ini baru dikatakan yang paling sahih dari semua isnad. Jelas. Jadi kan kita bicara tadi per nisbat-nisbah kan, nisbat kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Abu Hurairah. Tapi ada sebagian ulama yang berlebihan mengatakan dari semua isnad tadi yang paling sahih adalah riwayatnya Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr dari Shu'aib dari Abdullah ibn Amr ibn As. Karena ini satu keluarga. Bisa dipahami? Anak ngeriwayatkan hadis dari bapak, bapak ngeriwayatkan hadis dari kakek. Bisa dipahami? Jadi kemungkinan sahihnya kuat. Sekeluarga memang orang-orang thiqah. Amr ibn Shu'aib dari bapaknya Shu'aib, dari kakeknya Abdullah ibn Amr ibn As. Makanya dikatakan sebagian ulama hadis mengatakan yang paling sahih isnad adalah sanad yang tiga ini. Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Jelas? Tapi sebagian ulama mengatakan membantah, enggak. Tidak dikatakan yang paling sahih. Kenapa? Ada pendapat yang mengatakan bahwa Shu'aib bapaknya Amr enggak ketemu kakeknya, enggak ketemu Abdullah ibn Amr ibn As. Berarti ketika tidak ketemu terputus atau tidak sanadnya? Terputus, makanya disebut munqati'. Makanya ada dua pendapat di sini. Ada pendapat dalam pendapat ulama yang berlebihan mengatakan riwayat inilah yang paling sahih, ada yang mengatakan justru enggak yang paling sahih. Kenapa? Karena ada pendapat yang mengatakan Shu'aib enggak ketemu sama bapaknya. Berarti enggak ketemu sama kakeknya Amr. Bisa dipahami? Berarti kalau enggak ketemu berarti terputus sanadnya, maka tidak dikategorikan sebagai hadis yang paling sahih. Pendapat yang paling kuat kan begitu, maka dijelaskan di sini. Maka dikatakan warrajih, pendapat yang paling kuat annaha sahihah wa maqbulah, bahwa riwayat Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi itu ada riwayat yang sahih dan riwayat yang benar, tidak munqati'. Tidak munqati'. Siapa yang ngomong? Qala al-Bukhari. Bukhari yang mengatakan ra'aitu Ahmad ibn Hanbal wa Ali ibn al-Madini wa Ishaq ibn Rahawai wa Aba Ubaid wa amatu ashabina yahtajuna bihadithi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Kata Bukhari, sesungguhnya aku melihat Imam Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini, Ishaq ibn Rahawai, Abu Ubaid, ini orang-orang top-top semua dalam masalah hadis. Kata Bukhari, saya melihat Imam Ahmad, melihat juga siapa? Ali ibn al-Madini, melihat juga siapa? Ishaq ibn Rahawai, Ubaid, dan keumuman para riwayat kami dalam Sahih Bukhari itu semuanya mereka berdalilkan dengan riwayatnya Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, menunjukkan bahwasanya riwayat ini riwayat yang sahih, boleh kita terima. Jadi kalau ada orang mengatakan riwayatnya Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi ini ada riwayat yang munqati', maka ini pendapat yang keliru. Pendapat yang paling rajih bahwasanya sanadnya Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi adalah sahih dan diterima, ma tarakahu ahadun minal muslimin, dan tidak ada di antara muslimin yang meninggalkan riwayat mereka. Bahkan qala al-Bukhari wa manin nasu ba'dahum, maka kata Bukhari, siapakah orang yang berani yang membantah sesudah mereka? Maksudnya begini, kalau sekelas Imam Ahmad, sekelas Ibnul Madini, sekelas Ishaq ibn Rahawai, mereka mau menerima jalur sanadnya Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, maka adakah orang yang berani tidak mau menerima? Ini ulama pakar-pakar hadis semua gitu kan ya, ulama pakar hadis semua. Maka sekali lagi kalau kita tanya, apakah riwayat Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya itu munqati'? Maka jawabnya tidak munqati', bahkan diterima, bahkan sahih. Jelas? Maka wa amma radduha bi anna Syu'aiban lam yudrik jaddahu famardudun. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya Syu'aib bapaknya Amr enggak ketemu dengan Ibn As dengan kakeknya, maka ini pendapat yang tertolak.
Kenapa? Bi'annahu qad thabata sima'u Syu'aib min jaddihi Abdillah. Karena faktanya bahwasanya Syu'aib dengar langsung hadisnya dari bapaknya langsung. Maka ini riwayat yang kuat. Anak dengar hadis dari bapak, bapak dengar hadis dari riwayatin hadis. Makanya disebut sanad yang paling kuat. Jelas sampai di sini? Falaisa fihi inqita'un hina idzin. Kalau begitu berarti tidak dikatakan munqati', tidak dikatakan terputus. Karena Syu'aib dengar hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As. Bahkan waqala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, a'immatul Islam wa jumhurul ulama yahtajjuna bi hadithi Amr ibn Syu'aib idza sahhan naqlu ilaihi. Maka seluruh para imam, mayoritas para ulama hadis semuanya berdalilkan dengan hadis Amr ibn Syu'aib dengan syarat jika penukulannya memang sahih kepadanya. Jadi mudahnya adalah kalau ada orang mengatakan riwayat Amr ibn Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya itu terputus, maka ini adalah pendapat yang keliru, pendapat yang paling rajih bahwa Amr ibn Syu'aib meriwayatkan hadis dari bapaknya, meriwayatkan hadis dari kakeknya adalah sahih, makbul dan diterima. Kenapa? Karena mayoritas ulama hadis menerima riwayatnya. Jelas? Baik. Mudah insyaallah ya? Mudah. Jadi antum nggak perlu bingung. Ya. Apakah perlu dihafalkan? Silahkan. Ambil aja contoh, misalkan Ashahul Asanid tadi yang paling mudah kepada Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Itu riwayatnya Malik, An-Nafi' an Ibn Umar. Ini yang paling sahih, paling benar. Baik. Masuk kepada musalsal. Nah, Iqra. Baik. Sekarang apa itu musalsal? Apa itu sanad yang musalsal? Jadi kan sanad itu ada namanya sanad musalsal. Kalau kita dengar ada musalsal, maka di sini contohnya. Dan sebagaimana saya contohkan, kebetulan anak mendapatkan beberapa ijazah sama hadis yang musalsal. Yang musalsal. Persis dengan apa yang dicontohkan tentang hadis ini. Uhibbuk, dan ini sebagaimana sampaikan Anda dapat dari Syekh Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi, dan sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi musalsal itu adalah mattafaqar ruwah fihi ala syai'in wahid. Yang dimaksud dengan musalsal adalah sebuah isnad di mana rawinya memiliki kesesuaian dalam sebuah hal yang berkaitan dengan rawi atau riwayat. Jadi mudahnya gini, musalsal itu adalah rawinya sama semua. Itu dalam hal yang berkaitan rawinya, misalkan bilang gini, semuanya pakai haddatsana, 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 haddatsana. Misalkan di sini. Katakan haddatsana Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim. Kemudian Syekh Abdul Muhsin juga mengatakan Hasan Ibnu Husain Ba-Sin 2. Kemudian dia mengatakan juga haddatsani Umar Ibn Hamdan Al-Mahrasi. Haddatsana sampai kepada Mu'ad, haddatsani Mu'ad bin Jabal. Kemudian kata Mu'ad, haddatsani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bilang haddatsani. Jelas? Atau semuanya
an Abdul Muhsin an Hasan an Falih an Muhammad an Abdul Hafidh an Muhammad ibn Hashim an Eid ibn Ali an Muhammad ibn Amr an Mu'adz bin Jabal an Rasulullah. Musalsal. Atau yang diberikan contoh di sini, musalsal dengan riwayatnya, bukan rawinya, berkaitan yang diriwayatkan. Contohnya adalah riwayat yang ini saya pegang tentang hadis inni uhibbuka. Semua rawi ini ketika saling meriwayatkan, mereka bilang kepada saudaranya inni uhibbuka. Ya, kemudian mereka memerintahkan bacalah doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semuanya nih dari awal kita misalkan anggapnya dari sini saja Muhammad Abdul Muhsin ibn Muhammad Al-Qasim ya ngambil hadis dari gurunya semuanya ketika ngambil bilang ini uhibbuka dan hadis ini juga berkaitan dengan ini uhibbuka. Coba jelas? Kemudian contoh yang paling sering diijazahkan adalah ijazah ahaditsil musalsal bil aulawiyah. Ya. Apa itu hadisnya? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wa huwa awwalu hadisin sami'ahu kullu rawin an syaikhihi ila Sufyan ibn Uyainah wa qad ajaztuhu fihi wa akhbartuhu anni arwihi bi asanidi muttasil wa mudawwanah a'la. Jadi semuanya ini namanya musalsal aulawiyah. Ini musalsal aulawiyah. Jadi musalsal itu ada kesamaan semuanya. Imma kesamaan pada haddatsana atau an berkaitan dengan isi hadisnya. Semuanya sama. Meriwayatkan dengan lafaz yang sama. Atau tadi karena hadisnya tentang inni uhibbuk semuanya bilang dulu inni uhibbuka. Jelas? Mudah. Itu namanya musalsal. Ya. Kan musalsal itu kayak rantai. Rantai itu saling terikat, nyambung itu namanya musalsal. Ya. Jelas? Atau wa mithaluhu fi ma yata'allaqu birriwayah. Atau musalsalnya berkaitan dengan riwayatnya tadi. Ya. Misalkan perkataan Bukhari, qaulu Bukhari fi sahihihi, kalau kita buka buku Sahih Bukhari di dalam kitab sahihnya, maka misalkan hadis tentang inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, di dalam hadis arba'in itu semuanya pakai kata haddatsana. Haddatsana Umar bin Hafsin, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mash, haddatsana Zaid bin Wahab, haddatsana Abdullah yakni Ibnu Mas'ud, sampai ke Rasulullah pun dikatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu haddatsana artinya? Menceritakan kepada kami. Kata Bukhari, menceritakan kepada kami Umar ibn Hafs, menceritakan kepada kami bapakku, menceritakan kepada kami A'mash, menceritakan kepada kami Zaid ibn Wahab, semuanya pakai kata apa? Menceritakan. Itu namanya apa? Musalsal. Jadi biar kita tahu, kalau ada sanad kita baca hadis an haddatsana, itu namanya hadis sanadnya musalsal. Ya. Atau wa mithlu dzalika law tasalsal bi lafdhin an fulan tadi. Ini hadis an fulan misalkan di sini. Ya. An Muhammad ibn Ahmad Al-Bahi, an Muhammad Murtada ibn Muhammad Az-Zabidi, an Dawud ibn Sulaiman Al-Khirbatawi, an Muhammad Al-Fayyumi Al-Misri, an Yusuf, an sampai an Abdullah ibn Amr ibn As, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya apa? Musalsal. Ya. Au tasalsal bi kaunihi awwalu haditsin sami'ahu min syaikhihi au akhiri haditsin. Itu disebutnya apa? Musalsal. Ya. Wa huwa awwalu haditsin sami'ahu kullu rawin. Nah, menarik nih.
Ustaz, apa maksudnya di sini ijazah hadis musalsal bil aulawiyah? Hadis ini adalah hadis yang setiap rawi ketika akan meriwayatkan, ini hadis pertama yang dia riwayatkan. Nah, makanya kalau antum mau nanti Anda bacakan hadisnya, nanti setiap orang dapat ijazah bahwa ini hadis pertama yang antum dengar dan antum riwayatkan. Bisa dipahami? Misalkan ini Muhammad Murtadha, ini hadis pertama yang dia yang lain untuk dia riwayatkan. Begitu ini hadis pertama yang dia riwayatkan sebelum dia dengar hadis dan meriwayatkan hadis yang lainnya. Yaitu apa hadis? Ar-Rahimuna. Makanya lihat di sini, Anda bacakan lafaz ijazahnya. Kata beliau, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad sami'a minni. Nama anak disebut Riza Afrizal Ibn Syukri Fauzi fil Masjidin Nabawi al-hadisil musalsal bil awwaliyah wa lafdhuhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wa huwa awwalu haditsin sami'ahu kullu rawin an syaikhihi ila Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar, kemudian an Abu Qabus maula Abdullah bin Amr ibn As an Abdullah bin Amr ibn As an Rasul sallallahu alaihi wasallam wa akhbartuhu anni arwihi, dan saya mengabarkan kepadanya, kepada anak, bahwasanya saya meriwayatkan dengan sanad saya yang bersambung dengan sanad yang tinggi. Jelas? Ini namanya musalsal. Dan insyaallah nanti mungkin besok ya Anda bacakan hadisnya, berarti antum mendapatkan ijazah sama. Ini ijazah sama saja ya. Ijazah sama mendengar hadis dari anak, kemudian kepada Syekh Abdul Muhsin Ibn Qasim sampai ke atas. Tapi harus dibuat dulu. Ya, pakai komputer, mungkin nanti baru di stamp, ditanda tangan bahwa antum pernah mendengar hadis musalsal bil awwaliyah, hadis pertama yang antum mendapatkan ijazah atau meriwayatkan hadis ya terkait dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Makanya lihat di sini an fulan au tasalsal bi kaunihi awwala hadisin sami'ahu min syaikhihi, atau hadis musalsal hadis yang pertama kali dia dengar dari gurunya. Ya, atau akhir hadis yang dia dengar dari gurunya. Ada hadis terakhir yang dia dengar hadis dari yang si fulan meriwayatkan hadis dari gurunya, dan gurunya juga meriwayatkan hadis yang terakhir, dia nggak riwayatkan lagi hadis yang lainnya. Begitu juga. Itu namanya hadis musalsal. Jadi musalsal itu semua rawinya ada kemiripan, imma kemiripan dalam masalah rawinya atau riwayatnya. Semuanya bilang haddasana, semuanya bilang an, atau isi hadisnya inni uhibbuka. Itu namanya musalsal. Lalu pertanyaan, Ustaz, ngapain sih belajar beginian? Apa faidahnya? Gitu kan? Ada faidahnya atau tidak? Ada. Wa faidatul musalsal, faidah daripada musalsal itu adalah bayanu dhabtir ruwat fi akhdi ba'dihim min ba'din wa inayati kulli wahidin bittiba'i man qablahu. Ketika ada hadis musalsal, ini menunjukkan kesempurnaan hafalan para rawinya. Antum bayangkan kalau di sini ada 30 rawi, semuanya bilang haddatsana, berarti semuanya orang-orang yang mungkin hafalannya kuat. Karena semuanya dengan kata yang sama. Haddatsana Dawud ibn Sulaiman, haddatsana Muhammad al-Fayyumi, haddatsana Yusuf ibn Abdullah, haddatsana Abdurrahman, haddatsana. Ini menunjukkan semua rawinya adalah orang-orang yang menerima dan menyampaikan hadis dari satu rawi kepada rawi yang lainnya, dan setiap rawi memelihara dari kekeliruan. Maksudnya apa? Semuanya apa? Dengan lafaz yang sama. Menunjukkan ini semua rawinya apa? Hafalannya kuat, dan masing-masing perhatian dengan hadisnya dan dari siapa dia mengambil. Itu faidahnya. Makanya hadis musalsal itu kuat. Ya, jadi sekali lagi tujuan daripada musalsal adalah untuk menjelaskan kepada kita kesempurnaan hafalan para rawi. Misalkan tadi, karena ini hadis yang tentang ini uhibbuk, semua lafaznya sama, tidak ada yang berbeda. Berarti kan 200 orang yang meriwayatkan hadis semuanya hafalannya kuat.
Karena lafadznya sama, nggak berubah. Sebagaimana mudahnya begini. Coba antum, di sini ada berapa orang misalkan 20 orang. 20 orang ngomong ke telinganya. 20 orang ngomong. Ya. Besok Ramadan hari yang ke berapa besok? Ke-8. Antum misalkan yang pertama ngomong ke kedua. Besok Ramadan hari yang ke-8. Besok kita jalan-jalan ke Jakarta. Yang kedua ngomong lagi begitu. Ketiga. Kadang sampai akhir itu berubah lafadznya. Sahih enggak? Antum mau praktekkan sekarang, silahkan praktekkan. Antum ngomong satu lafadz yang agak panjang, misalkan tadi, ya, hari Minggu saya akan pergi ke pasar beli telur. Orang pertama ngomong begitu. Orang kedua sampai akhir apa? Besok hari Rabu saya pergi ke pasar beli ayam, gitu kan? Bisa jadi enggak? Bisa. Semakin banyak orang makanya tadi akan semakin kemungkinan salahnya. Makanya tadi sanad yang paling bagus itu yang pendek. Coba, antum cuma 3 orang ngomong begitu. Besok saya hari Ahad mau beli ayam ke pasar Bogor. Insya Allah yang kedua kemungkinan benar, yang ketiga benar. Tapi sampai 20 orang, sampai ujung tiba-tiba kata ayam berubah jadi kata telur. Hari Ahad berubah jadi hari Rabu. Betul atau tidak? Nah, ketika semuanya sama, dari orang pertama sampai ke orang 20, lafadznya sama, berarti menunjukkan semuanya orang-orangnya hafalannya kuat. Nah, makanya nanti pelajaran setelah bab ini ada namanya tahammul hadis. Dan juga kita belajar tentang adaul hadis, cara menyampaikan hadis. Ada syaratnya. Misalkan di antara syarat orang yang boleh meriwayatkan hadis adalah orang yang berakal. Enggak boleh orang yang gila. Hadis udah nyampe di sana, berubah lagi dari dia ke yang lain. Gitu kan? Sama dengan tulisan. Coba antum kayak misalkan nulis. Semakin sedikit jumlah yang nulis, insya Allah semakin benar. Tapi semakin banyak, tiba-tiba pasti orang orang ke-20 berubah satu titiknya. Misalkan gini, hadis Nabi SAW, habbatus sauda, ya, habbatus sauda dawaun min kulli da. Ada orang meriwayatkan hadis pakai tulisan. Makanya nanti akan kita jelaskan, ada riwayat namanya lewat tulisan, kitabah. Ada orang nulis habbatus, si fulan meriwayatkan hadis dari fulan, habbatus sauda dawaun min kulli da. Habbatus sauda, jintan hitam adalah obat dari setiap obat. Orang pertama benar, orang kedua benar, orang ketiga benar, orang ketiga. Pas orang kelima, titiknya hilang 2. Titik hilang 1. Harusnya habbatus sauda jadi hayatus sauda. Dan itu maknanya jadi berubah. Habbatus sauda artinya jintan hitam, hayatus sauda artinya ular hitam. Antum bayangkan ada orang riwayat hadis ular hitam obat dari segala penyakit. Akhirnya orang mau berobat pakainya apa? Ular hitam. Nah, disitulah pentingnya, lihat, makanya Masya Allah. Antum lihat. Faidah paling besar orang belajar hadis itu minimal dia akan menghormati para ulama dan berasa bangga dengan agama Islam. Kenapa dia bangga? Antum bayangkan sedetail ini kita menjaga kemurnian agama Islam. Sampai harus dipastikan orang-orang yang meriwayatkan hadisnya tadi orang yang jujur, orang yang soleh, orang yang beragama, kuat hafalannya. Makanya nanti ada status hadis. Ada orang di awal masih muda hafalannya kuat, pas udah tua berubah hafalannya, akan berubah status hadis. Misalkan antum sekarang masih muda, hafal 100 hadis, mungkin kan lama-lama tua lupa apa ya? Semakin lama makin tua ingat hutang, ingat cicilan rumah, ya kan? Antum sekarang yang belum nikah enak aja ngafal, mudah, nggak ada beban. Coba antum udah nikah, anak udah 1 nambah beban, anak udah 2 nambah beban, istri nambah 1 beban juga, gitu kan? Makin lupa hafalannya kan? Nanti ada orang-orang yang sudah tua riwayatin hadis, ternyata goncang hafalannya, itu akan apa? Mempengaruhi status sebuah hadis. Contoh yang lain misalkan masalah udul, masalah keadilan. Sampai dijelaskan oleh para ulama, bagi para ulama hadis itu aib bagi mereka nongkrong-nongkrong tengah jalan. Bayangin antum. Ulama hadis saking ketatnya mereka nggak mau ngambil hadis dari seorang ulama yang biasa nongkrong di jalan. Bukan nongkrong sebenarnya, cuma duduk di pinggir jalan. Bagi mereka itu mengurangi muru'ah. Muru'ah itu sesuatu yang
harga diri. Misal, mudahnya begini. Antum akan berbeda memandang seorang ustadz dengan bukan seorang ustadz. Antum lihat tetangga antum bukan ustadz, keluar rumah pakai kaos singlet, buang sampah. Biasa nggak? Biasa. Coba antum lihat ada seorang ustadz keluar rumah pakai singlet, padahal cuma mau buang sampah. Jadi omongan gitu. Omongan. Ada seorang rawi tidak mau menerima hadis dari seorang yang hanya menipu sebuah binatang. Jadi dia mau panggil untanya, dia ambil pasir, kemudian dia taruh begini. Dikira untanya itu mah dia ngasih makan, akhirnya datang. Awalnya dia mau ngambil hadis dari rawi tersebut, lihat dia nipu binatang, gak jadi dia ambil. Maksudnya apa? Ini menunjukkan Masya Allah, agama Islam ini agama yang luar biasa. Kejaga keautentikannya, jelas. Makanya kenapa kita harus beribadah berdasarkan hadis yang sahih? Karena memang Allah jaga. Bisa dipahami maksudnya? Untuk apa para ulama ngumpulin yang seperti ini? Mereka nulis hadis, kemudian mereka memberikan hadis, tercatat hadisnya fulan. Itu semua untuk menjaga bahwa memastikan betul-betul hadis itu betul-betul keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hadis itu betul-betul dilakukan oleh Nabi. Makanya mohon maaf ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, ketika kita mendengar ada orang-orang yang meriwayatkan hadis yang palsu, hadis yang dhaif, yang sangat dhaif, sangat lemah, itu bagi mereka yang pernah belajar hadis itu menyakitkan, kan begitu kan? Kenapa menyakitkan? Dengan mudahnya para dai mengucapkan hadis. Misalkan utlubul ilma walau fissin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bukankah ini yang paling tersebar di masyarakat? Begitu kan? Misalkan apa? Hubbul watani minal iman, mencintai negara adalah bagian daripada iman. Itu kan yang tersebar di masyarakat. Bagi mereka yang belajar hadis, ini misalkan tidak sahih, ini dhaif. Dan kenapa kita harus beribadah sesuai dengan dalil, sesuai dengan hadis yang sahih? Karena memang Islam ini terjaga untuk memastikan setiap syariat itu betul-betul datang dari Nabi, Nabi yang mengatakan, Nabi yang mengerjakan, dan Nabi yang ngasih contoh. Makanya terjaga. Ada namanya hadis sahih tadi, ada hadis hasan, ada hadis maudhu, dan lain sebagainya. Dan itulah kenapa kita belajar mustalahul hadis. Walaupun kita kan baru dasarnya, baru hanya sekedar tahu, oh minimal sekali lagi kita duduk di sini tahu, oh ternyata Masya Allah, satu agama Islam ini agama yang sangat sempurna, agama yang luar biasa, dan menambah iman kita bahwa benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah kata Allah yang langsung akan jaga ini Al-Quran, dan termasuk maknanya as-sunnah. Allah yang langsung jaga. Wa inna lahu lahafidun. Ya. Dan cara Allah menjaga, kalau Quran Allah jaga lewat para penghafal Quran yang hafal 30 juz yang mungkin hafalannya. Hadis Allah jaga melalui para rawi hadis. Makanya kenapa sangat ketat dalam periwayatan hadis untuk memastikan bahwa ini hadis tidak disalahgunakan oleh rawinya. Dilihat ketakwaannya, dilihat kesolehannya, dilihat akhlaknya, dilihat termasuk dalam masalah musalsal ini. Bahwa ciri hadis yang sahih, ciri hadis yang bagus itu ketika musalsal, imam musalsalnya semuanya sama riwayatnya, sama matannya, sama dalam ada'u hadisnya. Bisa dipahami? Maka itu yang dapat kita pelajari pada hari ini. Insya Allah besok kita masuk kepada tahammul hadis dan juga ada'ul hadis. Nah ini baru syarat. Apa sih syarat meriwayatkan hadis? Apa sih syarat kita boleh mendengar hadis? Apa sih syarat orang yang menyampaikan hadis? Anak kecil boleh atau tidak? Ya, gimana cara kita meriwayatkan hadis? Apakah misalkan seperti ini, Anda bacakan hadisnya, antum dengar, apakah itu termasuk meriwayatkan? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Ya, misalkan antum sekarang dengar sebagaimana Anda sampaikan, nanti insya Allah Anda bacakan mungkin hadis musalsal bil awaliyah sehingga antum mendapatkan ijazah ini. Nah, itu namanya cara, salah satu bagian daripada meriwayatkan hadis. Namanya ijazah sama. Walaupun antum nggak setoran satu-satu, hanya denger. Nah, itu metode yang digunakan. Nanti antum dapat sertifikat seperti ini. Tapi antum jangan salah gunakan sertifikat. Oh, Ustaz, Anda udah punya ijazah, Anda jual satu ijazahnya, Anda bisniskan, ya. Ada sebagian orang yang subhanallah, urusan seperti ini mereka bisniskan. Antum mau dapat ijazah dari anak, antum berapa orang di sini? 20 orang, 30 orang masing-masing. Kalau mau dapat ijazah berapa? 100.000 bayar ke anak. Berarti kali 20 orang lumayan, Anda dapat berapa? Dapat 2 juta gitu kan. Nah,
Ijazah ini sebetulnya tidak ada nilainya sama sekali, hanya sekedar mengikuti tradisi ilmiah para ulama. Ya, di antara mereka saling menyampaikan hadis kemudian dicatat, itu aja, sekedar itu saja. Ya, tidak ada kelebihan apapun. Namun paling tidak, sekali lagi, kalaupun ada kelebihan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi katakan, nadzarallahu imro'an, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah-wajah orang-orang yang mempelajari hadis Nabi, orang-orang yang mendengar, orang-orang yang menyampaikan, dan orang-orang yang mengamalkan. Maka mudah-mudahan duduknya kita selama bulan Ramadan 10 hari ke depan ataupun lebih, ini menjadi salah satu sebab kita mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita tidak diberikan cahaya di dunia, maka yakinlah insya Allah cahaya yang paling kita butuhkan nanti, imma cahaya di alam kubur kita, di saat kita betul-betul mengalami kegelapan di alam kubur kita, Allah berikan cahaya kepada kita. Yang kedua, cahaya nanti di mana? Di akhirat, di padang mahsyar. Maka sekali lagi ini benar-benar motivasi bagi kita untuk semangat belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham nggak paham, duduk. Ya, paling tidak ada faedah 1-2 saja, itu sudah bermanfaat insyaallah taala. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.